Shalom saudara sekalian. Selamat siang. Pada hari Minggu ini kita sekarang kembali lagi dalam kebaktian secara online. Kita tahu kita sekarang ada masa pandemi COVID-19 ini, dengan pemerintah sekarang melakukan PPKM untuk kita semua, gereja atau rumah ibadah itu semuanya ditutup. Nah, pada hari ini saya ingin bicara mengenai apakah penyebab dari pandemi COVID-19 ini karena memang cobaan dari Tuhan, seizin daripada Tuhan, atau seperti apa? Mungkin kita ada yang menganggap bahwa ini memang cobaan dari Tuhan atau yang seizin dari Tuhan. Nah, hari ini kita bahas melalui kebenaran firman Tuhan. Ini gak bicara sebetulnya lebih luas lagi masalah di dalam hidup kita. Sebab begini, apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus mengerti, kita harus tahu kenapa itu masalah di dalam hidup kita timbul. Dan itu harus ada dasar-dasar firman-Nya. Oke ya. Kita buka dulu terlebih dahulu di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, jadi udah sore ya, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Maka mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Oke, ini firman Tuhan mengenai, kita sudah sering mendengar, sudah membaca bahwa bagaimana sebuah kejadian Tuhan menyuruh untuk setelah habis mengajar gitu ya, Tuhan bertolak untuk ke seberang danau lah gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, Tuhan itu, ini kan malam ya, di petang itu mau malam, itu menyuruh murid-muridnya itu untuk ke seberang, ya kan? Berarti itu sebuah perintah yang Tuhan suruh. Pertanyaannya, ketika di tengah jalan, kenapa terjadi badai? Di sini dikatakan taufan yang sangat dahsyat. Berarti itu bukan angin biasa, angin taufan biasa. Ini dikatakan sangat dahsyat, dan ombak itu nyembur ke dalam perahunya, dan Tuhan dalam keadaan tertidur di buritan. Buritan itu di belakang, bagian belakang kapal. Itu ditilam atau dibantal. Jadi saat itu pun Tuhan tidur. Nah, pertanyaannya, satu pertanyaan yang kita harus bisa ngerti. Apakah Tuhan mengontrol atau mengetahui alam saat itu, atau kuasa kegelapan saat itu mencoba untuk menenggelamkan mereka? Apakah Tuhan mengontrol dunia? Seperti yang sekarang terjadi, pandemi ini. Apakah Tuhan mengontrol, mengetahui, atau yang membuat masalah pandemi ini terjadi?
Gini, semua harus punya dasar firman Tuhan. Saya berkhotbah semua ada dasar firman-Nya. Sebab kalau kita di luar konteks firman Tuhan, itu bisa salah dan bisa sesat. Jadi semuanya harus ada dasar-dasar firman Tuhan-Nya. Apakah Tuhan tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini? Apakah Tuhan tidak mengontrol? Nah, di sini kisah ini membuktikan bahwa Tuhan tidak mengontrol. Tuhan tidak tahu akan terjadi badai. Loh, Tuhan kan bukan maha kuasa. Memang Yesus saat ini berada sebagai manusia. Tetapi saat itu sebagai manusia, dia tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu. Dia tidur saja. Yang saya maksud begini. Firman Allah katakan bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau terjemahan Inggrisnya dikontrol. Bahwa dunia ini dikontrol oleh si jahat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu yang namanya kekuasaan di bumi, Adam menyerahkan kepada si Lucifer, kepada si iblis. Akhirnya dunia ini dikuasai atau dikontrol oleh setan. Dan pada saat kejadian, Tuhan di perahu itu dengan murid-muridnya, iblis mau mencobai mencelakai mereka. Gini saudara, walaupun Tuhan menyuruh mereka untuk pergi, itu kan perintahnya Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah di dalam hidup kita. Oke, saya jelaskan begini. Di dalam hidup ini selalu ada masalah. Ya. Nah, ada dua macam sumber masalah di dalam hidup kita. Ada dua penyebab. Penyebab pertama adalah berasal dari iblis. Dia melakukan banyak hal untuk mencelakakan kita. Contohnya ini Tuhan di dalam perahu itu dengan murid-muridnya. Iblis itu berusaha mencelakakan mereka supaya mereka itu mati tenggelam. Artinya apa? Tuhan tidak bisa mengontrol yang namanya kuasa kegelapan yang mau mencobai kita. Loh, kok nggak bisa mengontrol? Begini. Ada yang mengatakan begini. Siapa sih? Contoh seperti Ayub. Itu Tuhan mengizinkan, kan ngobrol tuh si iblis dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan itu mengizinkan supaya iblis itu minta izin lah sama Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengizinkan untuk si setan itu kerjain si Ayub. Nah, pekerjaan yang setan terhadap Ayub itu karena Tuhan yang mengizinkan. Satu hal begini saudara sekalian, cara kerjanya Tuhan waktu zaman Ayub dengan zaman kita sekarang, zaman kasih karunia itu berbeda. Kita tidak menyamakan ketika kita susah. Kita menyamakan seperti Ayub. Ayub itu adalah zaman sebelum Kristus mati, di mana kekuatan setan itu bisa berkuasa atas manusia. Nah, kenapa begini? Kalau Tuhan izinkan untuk saat sekarang, untuk mengizinkan untuk kita dicelakakan sama setan,
kita disakitin, kita dibangkrutin, kita banyak hal lah. Nah begini saudara, saya ini seorang bapak, saya punya anak. Saudara yang punya anak dah. Suatu hari ketika anakku misal lagi masih kecil. Nah ketika lagi bermain-main, saudara melihat itu ada air. Nah, saudara akan melindungi nggak anak saudara ketika ada air itu takutnya jatuh? Saudara akan berusaha untuk mencegah anak saudara ketika lagi lari dan tahu itu ada air. Saudara pasti akan berusaha untuk menangkap anak saudara supaya tidak melangkah atau mengenai itu air gitu loh, supaya tidak terpeleset. Kita akan menjaganya. Apakah kita mengizinkan anak kita itu jatuh? Kita akan berusaha untuk menjaga anak kita supaya tidak mengalami sesuatu yang tidak enak atau menyakiti hati dia atau menyakiti dia, tubuhnya. Kita akan berusaha untuk seperti itu. Contohnya juga, dulu saya pernah, anak saya namanya Mikael, waktu itu masih umur sekitar 1 tahunan. Saya lagi ngerjain sesuatu pakai solderan itu panas. Jadi untuk memanaskan gitu ya. Nah solder itu saya taruh di meja. Nah anak saya waktu itu udah bisa berdiri. Dan dia melihat, dia pengen meraih itu solderan. Saya bilang, Kael ini nggak boleh, ini panas. Saya geser, saya menjauhi. Tapi ketika saya lagi nengok ke hal yang lain, ternyata saya udah langsung dengar teriakan dia, tangisan dia. Ternyata dia itu megang solderan itu. Akhirnya apa? Dia nangis. Walaupun ya cuman hanya panas doang, tidak membuat tangannya melepuh gitu. Dia langsung kaget aja. Tapi yang saya maksud begini, kita orang tua akan berusaha untuk menjaga anak kita supaya tidak mengalami masalah. Tuhan tidak mengizinkan kita hidup di dalam masalah. Kristus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita, untuk melindungi kita, menjaga kita dari si jahat. Dia sendiri mengatakan seperti itu. Bahkan dikatakan kita bisa menghancurkan kuasa kegelapan, menginjak kalajengking. Artinya apa? Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan di dalam nama Dia untuk bisa menguasai setan. Makanya tadi 1 Yohanes katakan kita ini berasal dari Allah. Kita bukan di zamannya Ayub. Di zamannya Ayub, setan itu bisa mengerjai manusia. Tetapi di zamannya kasih karunia Tuhan, kita diangkat sebagai anaknya Allah. Jadi beda. Kita ini adalah anak Allah. Ya firman dikatakan bahwa kita berasal dari Allah, kita anaknya Allah. Sayang Bapak dunia aja menyayangi anak saya supaya tidak terjadi kenapa-napa. Apakah saya lebih baik daripada Allah Bapa? Jelas Allah lebih baik dibandingkan kita. Jadi Allah tidak akan pernah mengizinkan sesuatu yang jahat mengenai hidup kita. Dia nggak akan izinin. Maka itu dia memberikan namanya Roh Kudus. Dia memberikan proteksi, penjagaan kepada kita. Jadi kalau kita dikerjain sama setan, bukan berarti kita merasa seperti Ayub. Tapi justru kita harus menghancurkan, melawan tipu daya setan. Kita menghancurkan kuasa kegelapan itu. Bukan kita merasa ini seizinnya Tuhan, ini sekehendaknya Tuhan. Inilah yang salah. Kita memang tidak bisa. Gini loh, di dalam dunia ini setan itu berkuasa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita otoritas kuasa untuk mengalahkan si setan. Nah itu jadi masalah yang pertama yang timbul itu akibat setan. Tapi ada masalah yang timbul itu akibat daripada kesalahan kita. Nah firman katakan begini, Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Oke, di sini firman katakan Allah tidak mencobai siapapun. Jadi jangan menjadi seperti orang seberang yang salah ini semua cobaan dari Tuhan. Ini semua ya kita sedang dicobai. No, itu salah. Tuhan katakan ini tidak mencobai siapapun, termasuk kita di dalam pandemi COVID ini. Dia tidak mencobai kita. Apa yang terjadi sekarang ini adalah perbuatan setan. Soalnya ada yang mendapatkan penglihatan. Tuhan mengirimkan malaikat maut dengan pedang yang terhunus. Dari Jakarta sampai Surabaya. Soalnya ini mengatakan bahwa Tuhan mengirim. Namanya malaikat maut kan malaikat yang buat membunuh. Soalnya dia mengatakan, persepsi mengatakan bahwa Tuhan mengirim malaikatnya untuk ngebunuh manusia. Itu memberikan satu persepsi, menggiring pendapat bahwa Allah penyebab dari pandemi ini. Allah sedang membunuh manusia. Itu salah. Saudara percaya Tuhan Yesus itu jahat? Apakah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan suka pembunuh, yang membunuh? Apakah Tuhan kita ada Tuhan yang mengirimkan yang namanya pandemi virus ini supaya banyak orang mati? Apakah ini usaha Tuhan untuk menghancurkan manusia? Jelas ini salah, karena firman katakan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Allah tidak pernah mempunyai rancangan yang jahat. Tidak ada firman yang mengatakan itu. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Yang terjadi sekarang adalah roh maut yang berkuasa, yang saat ini yang berusaha mengambil. Saya katakan berusaha, karena tidak semua orang itu bisa diambil karena penyakit ini. Tapi satu hal yang saya ingin membuat kita semua ngerti bahwa masalah yang terjadi, COVID yang terjadi ini bukan seizin Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan pencobaan dasar dari Tuhan. Terus terang saya nggak suka ketika orang menganggap bahwa Tuhan itu yang penyebab masalah. Karena dia bukan penyebab masalah hidup kita. Karena dia itu baik sekali gitu. Dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang jahat di dalam hidup kita. Nggak mungkin gitu loh. Yang harus kita ngerti adalah dua hal tadi. Apa penyebabnya? Kita harus menyelidiki gitu loh. Kalau memang kesalahan kita, ya kita harus memperbaiki, karena ada dosa gitu loh. Harus kita perbaiki. Bukan dikit-dikit setan, gitu. Setan yang disalahin, tapi kita harus ngerti. Ini bagian salah yang salah gitu loh. Itu harus kita bereskan. Karena prinsipnya begini, yang selalu yang saya katakan, di mana ada dosa, setan kerja. Tetapi di mana ada kebenaran, Tuhan yang kerja. Artinya apa? Kita bukan seperti Ayub, di mana Ayub bisa bekerja leluasa atau minta izin dari Tuhan. Enggak mungkin lah. Tuhan mati kayu salib untuk menebus kita, kemudian diserahin lagi kepada setan gitu loh. Kalau ketika setan, Tuhan, gue pengen kerjain tuh Rudy itu, gue kerjain, bukain dong proteksinya supaya gue bisa kerjain. Buat apa Yesus mati di kayu salib kalau Tuhan masih bisa izinin? Buat apa? Salah. Yang benar adalah Tuhan mati di kayu salib untuk memproteksi kita, untuk memberkati kita, dan untuk kita bisa menghancurkan kuasa kegelapan. Bukan kita menjadi orang yang pasrah. Kita harus mengerti posisi kita di dalam Tuhan seperti apa. Tuhan tidak mengizinkan
Saya aja punya anaknya nggak ngizinin anak saya celaka. Apalagi Tuhan, apalagi Allah Bapa. Nggak mungkin dia lakukan itu. Yang saya maksud gini, kita harus tangkap. Di dalam hidup ini jangan selalu membuat seolah-olah itu adalah tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab Tuhan gitu loh. Ini percobaan dari Tuhan. Enggak, tidak seperti itu. Allah itu baik, Tuhan itu baik. Kita harus mengerti posisi kita dalam Tuhan dan apa menjadi penyebab masalah ini. Apa yang terjadi dalam dunia ini, ya, ini adalah virus. Virus itu makhluk hidup. Kita pernah doain sebelum COVID itu ada di sini di Indonesia. Kita doain namanya terorisme lah, perusuhan, itu masih berbentuk roh yang menguasai seseorang atau berada di dalam lingkungan Indonesia. Kita bisa hancurkan itu. Kita bisa hancurkan. Kenapa? Masih bentuk roh. Tetapi virus itu bentuknya makhluk hidup, bukan roh. Jadi bagaimana kita bisa memerangi virus ini? Bagaimana bisa mengalahkan virus ini? Karena virus ini sifatnya adalah makhluk hidup. Memang yang terbaik sebetulnya gini loh. Kalau itu virus ada di dalam, misal dalam diri saya. Ini contohnya dulu tahun lalu kan saya kena COVID gitu ya. Nah, ketika saya sudah baik, virus itu mati di tubuh saya. Udah nggak ada. Nah, akhirnya ketika tubuh saya nggak ada virus ya saya tidak membuat menyebarin virus. Jadi kalau semua manusia yang kena virus ini berdiam diri atau mereka tidak keluar atau kita tidak ada bergaul dengan mereka, virus itu akan cuma hanya di dalam diri manusia itu, dan setelah baik virus itu hilang, mati. Artinya sebetulnya yang membuat ini bisa hilang itu di manusianya. Itu di manusianya. Makanya anjuran pemerintah untuk kita semua tinggal di rumah, itu tujuannya adalah itu. Supaya virus itu tidak nyebar, kita tidak kena. Dan mereka yang kena COVID juga harus tahu diri. Dan yang kena COVID pun harus memberitahukan ke yang lain. Bukan berarti kena COVID itu adalah hal yang sangat memalukan seperti kena AIDS. Tujuannya apa tuh? Memberitahukan kok saya kena sakit COVID. Dulu ketika saya kena, saya kan ngomong langsung di grup. Saya ngomong di Facebook. Tujuannya apa? Supaya mereka yang pernah kontak dekat sama saya itu jadi sadar, oh gue pernah deket nih. Waktu saat itu gue ada deket. Nah saat itu kan orang itu jadi tahu, oh ya gue mesti jaga diri, gue mesti minum vitamin, gue mesti olahraga. Pokoknya memproteksi diri mereka supaya mereka siap-siap gitu loh. Itu tujuannya. Bukan kita jadi memalukan, diam-diam karena takut ketahuan gitu loh. Bukan itu. Nah akhirnya pada waktu itu ketika saya kemukakan bahwa memang saya kena sakit COVID, akhirnya ada seseorang telepon saya. Dia kan, lu kena COVID ya? Gue sekarang lagi kena COVID ya. Dia tuh stres. Gue stres nih, gue bingung nih, apa yang gue harus lakuin nih, gue gimana nih, aduh gue takut nih gimana. Nah akhirnya karena saya sudah pernah ngalamin, akhirnya saya memberitahukan, menguatkan dia. Ini lo mesti gitu, lo gak usah jangan stres segala macam. Akhirnya apa? Orang itu menjadi tenang. Dan akhirnya saya bisa membantu orang itu, dan orang itu akhirnya sembuh. Itu tujuan kita. Kalau kita memberitahukan COVID, saya kena COVID, bukan menjadi diam-diam malu-malu atau malu gua. Gitu. Nah makanya kenapa kemarin waktu kita saya kebaktian tuh saya langsung sekat untuk kita kebaktian, karena saya ada dengar di antara kita tuh yang lagi demam. Nah ada yang sakit. Nah saya nggak mau ambil risiko. Saya nggak mau ambil risiko sebab gini loh, yang namanya ciri orang sakit COVID adalah memang demam, batuk, ketika tarik napas sakit dadanya, itu COVID. Karena memang nyerang di pernapasan. Nah, ketika saya dengar seperti itu,
resikonya akan bisa terjadi itu apa, bisa tertular yang lain, ya udah saya cut aja langsung gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak menyebar lagi ke yang lain gitu loh. Kalau menyebarnya nanti jadi kasus gitu, karena di kita kan ada orang tua gitu loh. Ya sebab ini kan virusnya sangat menular sekali gitu. Jadi saya harus cut pada waktu kebaktian. Dan sekarang saya tidak mau lakukan kebaktian lagi sampai ini semua benar-benar clear. Karena virus sekarang ini lebih menularkan. Jadi kita tidak tahu kapan lagi kita akan kebaktian. Wah, dulu kan pernah ngomong kita percaya bahwa Tuhan akan benar. Tapi saya gini, tidak semua daripada kita mempunyai ya iman yang sama plus tubuh yang sama. Sebab virus kali ini lebih menularkan. Makanya kemarin saya berusaha menolong untuk jemaat dengan pakai terapi magnet gitu loh. Karena saya pengen kita semuanya sehat gitu loh. Nah, supaya kita ngerti. Nah, jadi saya balik lagi bahwa saya ingin katakan bahwa Yesus aja ketika di perahu itu, dia tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Tetap aja waktu itu Tuhan pun bermasalah. Demikian dunia ini yang sekarang kita alami. Itu yang sekarang kita alami itu bukan berarti Tuhan mengontrol ini semuanya supaya terjadi. Ini adalah pekerjaan setan dengan mengirim yang namanya virus-virus itu. Memang virus itu makhluk hidup gitu loh, bukan roh gitu loh. Ya mau tidak mau kita harus ngikutin apa yang pemerintah ajarkan atau untuk kita lakukan gitu loh. Kita harus melakukan prokes gitu loh. Yang benar. Kita juga harus punya imun tubuh yang bagus. Karena memang kita nggak tahu kapan ini selesai. Ingat tahun lalu saya katakan begitu, ini akan semakin memburuk, dan saya nggak memprediksikan bahwa ini akan lebih buruk, sangat buruk sekarang gitu loh. Tapi ini memang sudah terjadi gitu loh. Terus bagaimana dengan sekarang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mempertahankan iman kita, kepercayaan kita sama Tuhan. Bukan kita menjadi ketakutan. Ya, kita sudah tahulah ketakutan itu membuat iman kita turun. Jadi kita tetap mempertahankan iman kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Bukan ketika kejadian yang Tuhan ketika air masuk ke dalam perahu itu, mereka kan pada ketakutan sampai marahin Tuhan. Tuhan, kenapa engkau nggak peduli? Dibangunin dengan sikap yang marah-marah gitu loh. Tuhan nggak peduli, kita kan mati nih gitu loh. Tapi akhirnya Tuhan ketika bangun dia langsung menghardik dan selesai. Tapi Tuhan ngomong apa? Dia marah-marahi muridnya. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau sangat takut? Mengapa kamu tidak percaya? Memang COVID ini ada. Tapi bukan berarti kita tidak percaya sama Tuhan atau hidup dalam ketakutan. Kita menjaga tubuh kita. Ya, kita harus menjaga. Tetapi yang pertama nomor satu adalah menjaga iman kita. Untuk tetap percaya sama Tuhan. Percaya itu proteksinya Tuhan. Percaya bahwa Allah selalu akan menjaga kita. Dan percaya misalnya sekalipun kita sakit, percaya bahwa Allah melalui Roh Kudus dalam diri kita, melalui iman percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, kita disembuhkan. Bukan kita menjadi stres, menjadi takut, yang menjadi bingung gitu loh. Tapi kita harus bisa mempercayai Tuhan. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Kedua, kita menjaga imun kita, kesehatan kita. Kita berolahraga, kita bisa minum vitamin, kita bisa melakukan sesuatu untuk memberikan makanan untuk tubuh kita itu tetap sehat. Ya, memang kita harus tetap begini. Bagi kita saat ini yang mungkin punya penyakit bawaan, betulin penyakit itu. Betulin.
bereskan, kontrol supaya penyakit itu tidak semakin memburuk tetapi semakin membaik. Karena COVID ini menyerang, melemahkan atau ya mungkin menyerang, itu penyakit bawaan. Ini yang harus kita sadari gitu loh. Saya selalu sering katakan, makanlah makanan yang menjadi obat buat tubuh kita. Bukan kita makan obat buat makanan kita. Nah, tadi saya katakan bahwa masalah itu timbul dari mana? Bisa timbul karena gara-gara kita. Di mana dosa? Setan kerja. Nah, ketika kita berdosa, dosa dalam arti contoh kita makan yang sembarangan. Makan misalnya kambing mulu gitu loh. Ya akhirnya apa? Rusaklah badan kita. Terus nyalain Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Ini cobaan dari Tuhan. Ya gak bisa. Semua itu karena kesalahan kita yang buat kita yang merusak tubuh kita sendiri. Kalau kita menjaga keadaan tubuh kita akan aman. Usahakan betulkan secepat mungkin. Atau kontrol lah supaya penyakit bawaan kita itu tidak semakin memburuk. Anggap ya. Yang ketiga, tetaplah di rumah. Memang kita mesti kerja. Yang kerja memang harus kerja. Maka dikatakan yang keempat itu lakukan prokes. Ya, kita harus prokes, pakai masker jadi double, cuci tangan, bla segala macam. Kita sudah tahu itu semua. Tapi prinsipnya adalah itu adalah bagian kita yang harus kita lakukan. Itu bagian yang harus kita lakukan, termasuk vaksinasi. Karena vaksin itu penting. Vaksin itu membuat ketika virus itu masuk ke tubuh kita, minimal itu ada proteksi. Nah, ada yang mengatakan udah divaksin 2 kali tetap aja mati. Bagi saya begini, lebih baik saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam tubuh saya untuk meminimalisir daripada saya gambling karena melihat orang lain tetap mati. Lebih baik saya memproteksi diri saya lebih. Jadi saya tetap vaksin walaupun saya pernah COVID, tapi itu tahun lalu. Walaupun saya tidak punya yang namanya penyakit, saya nggak ada penyakit bawaan, bisa hidup saya sehat. Saya masih olahraga, saya bisa melakukan makanan yang menjadi obat buat saya. Semuanya saya dalam keadaan baik. Tetapi untuk vaksin saya tetap melakukannya. Karena memang itu bagian yang harusnya saya lakukan. Nah, saya berharap kita semua jangan ngikutin dengan hamba Tuhan yang mengatakan itu ada namanya chip lah, ada nama itu nggak usah dengerin. Gitu loh. Itu hoax semuanya. Itu cuma nakut-nakutin orang aja. Nggak perlu dengerin. Vaksin lah. Karena sekarang vaksin sudah banyak, lakukan vaksinasinya secepat mungkin supaya kita meminimalisir. Nah, kemarin kan saya share itu di grup itu, katakan bahwa ada seorang dokter yang istilah yang selalu ronsen. Itu dibedakan mereka yang kena vaksin sampai pakai vaksin, yang enggak dan pakai. Dan mereka yang pakai vaksin itu lebih paru-parunya itu deteksi itu lebih bersih dibandingkan yang tidak pakai. Yang pakai itu banyak putihnya, terlihat dari itu hasil ronsennya. Artinya apa? Itu ternyata lebih baik orang yang pakai vaksin dibandingkan yang tidak pakai. Pakailah, vaksinlah, ya, demi buat anak kita. Kalau kita masih punya anak kecil, kalau kenapa-napa dengan kita, bagaimana? Siapa yang ngurusin? Siapa yang kasih makan? Jangan gambling. Oke, yang kelima, punya sikap mau berjuang
untuk bisa menang di dalam setiap masalah di dalam hidup kita, baik itu yang dibuat oleh setan maupun karena kesalahan kita. Saudara, begini, hidup itu adalah perjuangan. Tidak ada sesuatu yang gratis di dalam hidup ini. Semua yang untuk kita mendapatkan sesuatu harus berjuang. Oke, saya ceritakan begini untuk masalah adik saya itu meninggal minggu lalu, adik perempuan saya, karena COVID. Jadi itu semua karena memang ketika dia kena sakit, saya udah teleponin dia, istri saya udah teleponin untuk kasih tahu mesti begini, mesti begitu. Tapi selama 4 hari 5 hari itu dia nggak makan obat, dia nggak makan vitamin, dia nggak makan apa-apa. Kita omelin, lu mesti ini, mesti itu, segala macam. Tapi dia selalu bilang inilah, melawan inilah, bilang itulah. Jadi selalu dibantah terus gitu loh. Terus ya akhirnya getting worse. Ya kan, makin memburuk. Akhirnya masuk ke rumah sakit, cari rumah sakit, itu pun setengah mati, susah. 6 rumah sakit, akhirnya adik saya laki-laki itu akhirnya membawa dia. 6 rumah sakit menolak, akhirnya dapat di rumah sakit Pluit. Di rumah sakit Pluit itu pertama mau tes swab dulu. Ketika masuk ke IG, nunggu tes swab, akhirnya pakai oksigen baru bisa. Nah, cuma tuh istilahnya tuh sebetulnya emang gak ada tempat. Tetapi ya istilahnya kita paksa untuk bisa cari tempat. Akhirnya dapatlah kamar, ada orang yang baru keluar, akhirnya bisa masuk. Nah, hari-hari waktu mati di rumah sakit, kita omongin, saya melihat begini, dia itu tidak punya keinginan untuk berjuang untuk sembuh. Dia yang ada cuman mengeluh, dan mengeluh. Dan akhirnya dia udah pasrah dan dia tidak dia sudah nggak mau lah, udah nggak mau hidup karena dia bilang udah lah gitu. Memang dia ada penyakit lambungnya luka. Dia minum obat, memang akhirnya minum obat, cuman obatnya itu obat Dexa itu keras di lambungnya, akhirnya membuat luka, semakin luka. Udah ada punya penyakit asam lambung, pakai minum Dexa itu akhirnya semakin parah. Jadi dokter serba salah, mau betulin lambungnya, betulin COVID-nya nanti kena ke lambung. Terus saat itu juga darahnya juga turun jauh, HB-nya turun jauh sekali, dari normal 14 dia cuman hanya 4, jadi transfusi darah itu sampai 5 kantong. Jadi cukup kompleks saat itu. Tapi yang saya lihat bahwa dia tidak mau ada perjuangan di dalam dirinya untuk dia berjuang untuk melawan supaya dia bisa menang dari penyakit ini gitu loh. Nah, inilah saudara akhirnya membuat COVID itu jadi menang di dalam hidup dia, dan dia tidak bisa bertahan, dan akhirnya dia menyerahkan semuanya, akhirnya dia meninggal gitu loh. Jadi saudara sekalian, hidup itu adalah sebuah perjuangan. Kita tidak bisa membiarkan atau apapun juga itu mengalahkan diri kita gitu loh. Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk memberikan kuasa otoritas kepada kita. Tetapi itu dibutuhkan daripada kita menggunakan kuasa itu, kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melawannya gitu loh. Bukan kita membiarkan atau menjadi pasrah mengeluh, yang akhirnya membuat kita sendiri jadi lemah. Nah, ini kebanyakan orang Kristen, kita tuh cuma mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Kita ini ada di dalam masalah. Akibat COVID ini akan kena ke ekonomi. Tapi bukan itu menjadi sebuah keluhan kita kepada Tuhan. Itu bukan membuat kita menjadi pasrah, menangis, mengeluh, tidak percaya. Seperti muridnya itu, mereka jadi marah sama Tuhan, "Tolong biarkan kami binasa, mati."
Yang ada banyak orang Kristen jadinya kecewa, marah sama Tuhan. Tidak mau punya keinginan untuk berjuang. Nah problemnya, yang mau jadi seorang pemenang itu, namanya peperangan, itu butuh namanya perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Enggak ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi dibutuhkan dari kita tuh keinginan untuk berjuang, untuk tetap bertahan walaupun susah. Memang keadaan kondisi memang tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak bisa punya jalan. Bukan berarti tidak ada yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Masalahnya Tuhan tuh bekerja karena punya iman. Tanpa iman kita nggak mungkin bisa dapat. Iman itu percaya sama Tuhan. Jadi dibutuhkan daripada kita, berjuanglah, cari jalan keluar. Bukan cuma hanya menangis, bukan hanya berdoa, bukan hanya mengeluh. Cari cara lain untuk kita bisa menghasilkan uang. Karena keadaan sekarang ini mungkin kerjaan kita nggak bisa kita bekerja. Dan berbagai macam lah yang membuat kita mengalami kesulitan. Bukan berarti kita berdiam diri. Kita tuh orang Kristen jagonya doa-doa. Kalau minta jagonya setengah mati, bisa berjam-jam. Tapi kalau suruh berusaha, suruh berjuang, malesnya setengah mati. Kita harus beradaptasi. Terakhir, beradaptasi dengan setiap keadaan yang terjadi. Apapun yang kita alami, beradaptasi. Tahun lalu saya sudah katakan, beradaptasi artinya berubah, tidak melakukan atau tidak bersikap seperti yang biasanya. Mulai melakukan satu perubahan. Itu namanya kita beradaptasi. Itu yang harus kita lakukan kalau pengen kita survive, kalau kita mau menang. Kalau kita nggak beradaptasi dan kita tidak berjuang, nggak bakal bisa menang. Kita akan jadi semakin susah dan semakin susah dan semakin susah. Ujung-ujungnya apa? Nyalain Tuhan. Selalu Tuhan tuh disalahin oleh orang-orang Kristen. Tuhan, kenapa kau nggak bikin jalan keluar? Kenapa kau nggak bukain pintu? Tuhan, kenapa kau jadi begini? Daganganku, kerjaanku, bla bla segala macam jadi susah. Bukan itu yang Tuhan cari. Saya mengerti karena saya pernah ngalamin. Tapi saya menjaga diri saya untuk otak saya, pikiran saya tidak ngeluh, untuk otak saya tidak kecewa sama Tuhan, untuk otak saya tidak merasa bahwa saya sendirian. Saya tetap berusaha mencari jalan keluar. Minta pentuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Gak tahu bagaimana caranya, pokoknya berusaha. Pokoknya berusaha. Berusaha. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya saya keluar sebagai pemenang. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Ingat, ini semua akibat dari setiap dunia ini dikuasai setan. Ini semua akibat dari kerjaan setan, bukan kerjaan Tuhan. Dan firman Allah katakan, imanlah yang mengalahkan dunia. Iman kita kepada Kristus yang bisa mengalahkan COVID ini. Iman percaya bahwa kita pasti bisa menang. Bukannya kita mengeluh. Bukan dikit-dikit doa minta, jadi minta mulu gitu loh. Bukannya salah, cuman kita menjadi orang yang malas untuk bertindak, pintar untuk meminta. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah saya bergerak. Ada masalah,
Saya nggak nangis, saya nggak mengeluh sama Tuhan. Saya tahu ini kesalahan saya tetap bergerak dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya tahu memang susah, tapi saya percaya perkataan Tuhan. Saya percaya 100%. Tidak ada 0,0001%. Nggak ada. Saya begitu percayanya, walaupun saya belum lihat. Tapi saya udah percaya, gue menang. Gue pasti berhasil. Itu saya percaya sekali. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong. Firman Allah, itulah Tuhan yang ngomong. Artinya kita adalah anak-anak Allah. Kita zaman kasih karunia, zaman di mana Tuhan beserta kita. Jadi jangan takut. Seperti murid-murid itu ketika badai yang begitu luar biasa besarnya, yang bikin itu mati. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa? Tuhan ada di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, itu langsung tuh yang namanya badai dalam hidup kita itu reda langsung. Tapi dibutuhkan kita masih punya iman enggak? Masih percaya enggak? Karena bagi Tuhan itu sangat terlalu mudah untuk membukakan jalan bagi kita. Tapi dibutuhkan dari kita adalah sebuah hati, sebuah pikiran yang tetap percaya sama Tuhan dan tetap berjuang. Karena bagi saya adalah Tuhan itu baik. Dia tuh mau nolong kita. Cuma problemnya frekuensi kita sama nggak sama Tuhan. Ingat ya, contohnya begini. Di dalam kita bisa ngelihat kan yang namanya frekuensi untuk handphone, misalnya Telkomsel gitu ya, di frekuensinya ada, kita bisa ngelihat nggak? Kita nggak bisa ngelihat, tetapi handphone kita bisa ada internetnya nggak? Bisa nyambung nggak? Ada kan? Nah, itu membuktikan bahwa tanpa kita melihat sekalipun, tapi faktanya frekuensi itu ada. Artinya apa? Begini, Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi Dia itu sanggup dan bekerja dalam hidup kita. Makanya Tuhan pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kalau kita tidak melihat tapi percaya, itu bahagia, blessed, diberkati. Jadi orang akan diberkati kalau dia percaya. Walaupun belum lihat, sudah diberkati. Masalahnya bukan masalahnya di Tuhan, masalah kita sebagai penerima. Misalnya handphone kita kuotanya habis, itu masalahnya di Telkomsel atau masalah di handphone kita? Telkomsel tetap memancarkan, tetapi kuota kita habis. Mau gak mau kita mesti beli. Tuhan itu selalu memancarkan berkatnya kepada kita. Problemnya, kita sebagai penerima, kuota kita habis. Iman kita masih ada apa enggak? Atau udah habis? Mempertahankan iman itu setiap hari, bukan sesekali, bukan dalam keadaan senang. Orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan pasti khawatir. Orang yang tidak mengenal Tuhan pasti khawatir. Tapi kalau orang yang kenal Tuhan, siapa itu Tuhan, dia tidak akan khawatir. Karena dia kenal Tuhan.
yang sanggup menolong. Jadi penting buat kita, punyalah iman masa-masa sekarang ini, masa yang sukar bagi sebagian besar orang. Supaya kita tetap bertahan, berjuang dengan iman, berjuang untuk mempertahankan tubuh yang sehat, berjuang untuk bisa mendapatkan penghasilan. Itu semua butuh perjuangan demi perjuangan. Jadi bukan disibukkan dengan mengeluh, bukan disibukkan dengan berdiam diri doang gitu loh. Tapi sibukkan dirimu untuk berjuang. Lakukan sesuatu untuk kau bisa melewati masa-masa ini dengan kemenangan. I am a winner. Saya adalah seorang pemenang. Itu harus tertanam dalam diri kita. Saya pasti menang. Saya bisa menang. Itu kehendaknya Allah. Amin. Oke. Saya mau rangkumin dari atas. Kita harus tahu, ngerti bahwa Allah tidak punya rancangan atas COVID ini. Dia tidak mengizinkan, bahkan mengirim malaikat mautnya untuk membunuh. Dia tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan di Allah. Dia baik. Dan kenapa ini terjadi? Ini semua terjadi karena dunia dikuasai oleh setan, iblis. COVID itu memang bukan roh, tapi dia makhluk hidup. Selama kita tinggal di bumi ini, tidak ada yang aman. Yang namanya penyakit itu akan ada, yang namanya virus, bakteri itu memang ada. Karena kita tinggal di bumi yang sudah berdosa. Jadi kita tidak bisa menyangkal itu semua. Yang dibutuhkan daripada kita adalah bagaimana kita punya hidup yang sehat. Sehat secara rohani, sehat secara jiwa, dan sehat secara tubuh. Kalau itu sehat semuanya di dalam diri kita, kita akan aman. Sekalipun kita kena virus, misalnya sekalipun, kita tetap aman. Karena kita tiga-tiganya punya. Kita sehat secara roh, kita percaya sama Tuhan. Sehat secara jiwa, kita tidak stres. Sehat secara tubuh, karena kita menjaga tubuh kita tetap sehat. Ketika sekalipun kena virus, kita pun tidak akan jadi mati. Seperti flu biasa. Itu yang seharusnya kita punya. Pada waktu itu kita berjuang. Makanya sekarang pemerintah, kenapa saya kirim juga di grup, kalau kena itu ada mesti begini, mesti begitu. Tujuannya apa? Misalnya, walaupun gini loh, kita pun tidak punya niat untuk kena, ya punya bayangan untuk kena, atau kita cita-cita pengen kena, enggak. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita tidak kena. Tetapi yang namanya virus itu kan tidak kelihatan secara kasat mata. Sekalipun kita kena, ya sudah, kita pasti akan sembuh. Soalnya ternyata di antara kita tuh sudah ada yang kena. Dan akhirnya kenapa-napa kok. Cuman kena demam doang. Setelah itu baik, 2-3 hari selesai. Tidak buruk lah lagi. Kenapa? Karena tubuhnya sehat dan berjuang. Jadi jangan perlulah kita ketakutan. Kita tetap prokes, tetap kita menjaga-jaga, tetaplah tinggal di rumah. Ya memang harus kita tinggal di rumah. Karena sekarang saya udah di rumah saja gitu loh. Memang ya kerjaan saya di trading gitu. Ya itu saya lakukan. Yang penting adalah apapun yang terjadi, tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, berjuang. Itu yang Tuhan ingin kehendaki pada kita semua. Jadi hari ini saya ingin kasih pengertian bahwa Allah itu baik dan Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidup kita. Kita yang harus punya iman dan harus berjuang. Amin. Karena itu carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu
yang menjadi pegangan kita. Percaya Allah itu selalu beserta dengan kita. Amin. Oke. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini membuat kita dikuatkan dan membuat kita juga mengerti akan firman Tuhan yang berguna buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.